Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut materinya ke struktur data ya. Apa sih yang dinamakan struktur data itu? Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data secara efisien sehingga dapat digunakan secara optimal. Nah, struktur data dasar meliputi array, list, tag, queue, dan dictionary. Lanjut ya. Jenis-jenis struktur data yang pertama ada array, struktur data linear yang menyimpan elemen dengan ukuran tetap. Lalu ada list, struktur data dinamis yang dapat menampung elemen dengan ukuran yang bervariasi. Lalu ada stack, struktur data berbasis LIFO atau last in first out, dan queue, struktur data berbasis FIFO first in first out. Lalu ada dictionary atau ada di Python, struktur data yang menyimpan pasangan key dan value. Teman-teman, di sini saya sudah membuat contoh array di C++ ya. Saya sudah membuat codingannya. Ini saya jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama, ini kita membuat include iostream dan using namespace std. Lalu ada program utamanya it main. Lalu di sini mendeklarasikan array-nya dan menginisialisasi array. Ini array ada 5 elemen dengan nilai 30, 20, 10, 20, 30, 40, 50. Lalu kita buat di sini untuk menampilkan elemen array-nya menggunakan looping for. For in i sama dengan 0, i kurang dari 5, dan incrementnya di i plus plus. Ini buat cout-nya elemen ke i sama dengan array berapa. Oke, kita running saja biar cepat. Nah, sini elemen ke 0 dalam array 0, perhitungan dimulai dari 0 ya, ke 1 sampai 5, jadinya 0. Jadi sesi 1 itu disebutnya 0, 1, satunya adalah 20, dan 2-nya 30, dan 3-nya 40, dan 4-nya 50. Jadi perhitungannya itu dimulai dari 0 ya teman-teman. Jika di sini elemennya ada 5, berarti hitungannya dari 0, 1, 2, 3, 4. Oke teman-teman, lanjut pembahasan tentang array. Di sini ada fungsi tanpa return void menggunakan struktur data array. Saja ya teman-teman, masuk ke dalam programnya. Pasti yang pertama kita membuat ini dulu, include iostream using namespace. Lalu ke program utamanya di sini. Nah, deklarasi array-nya terlebih dahulu. Ini array ada dideklarasikan memiliki 5 elemen. Setelah itu buat variabel int n sama dengan 0. Ini variabel untuk menghitung jumlah elemen yang diisi dalam array. Nanti yang ini akan masuk ke dalam variabel n ini. Oke. Nah, menambah elemen ke dalam array n plus plus sama dengan 10. Jadi elemen pertama ini yang 10, elemen pertama akan ditambah 10, elemen kedua akan ditambah 20,
elemen ketiga akan ditambah 30 dan seterusnya sampai elemen kelima akan ditambah 50. Lanjut, di sini kita membuat headernya atau yang akan menampilkan elemen dalam array. Cout elemen dalam array. Nah, ini kita menggunakan looping for untuk iterasi dari 0 hingga n-1. Ini ya, integer int i sama dengan 0, i kurang dari n, dan incrementnya i plus plus 1 di setiap indeks yang sudah terlooping. Cout array i ini untuk mencetak setiap elemen dalam array. Kita langsung saja ya teman-teman di running. Elemen dalam array di sini 10, 20, 30, 40, 50. Nah, karena ini ada 5 elemen, jadi otomatis tambahkan 10 elemen pertama, 20 elemen kedua, 30, 40, 50. Ini elemen dalam array ini berisikan ini nilai 10 sampai 50. Nah, teman-teman, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini kita ada pembahasan tentang cara mengakses elemen pada array. Nah, di sini ada program utamanya int main in array. Di sini array dideklarasikan memiliki 3 elemen, yaitu 5, 10, dan 15. Nah, di sini kita membuat nih cara mengaksesnya. Kita akan mencari elemen pertama. Otomatis kan di sini array ininya 0. Nah, elemennya elemen yang 0. Kan kalau di array misal elemennya ada 3, penghitungannya dimulai dari 0, 0, 1, dan 2. Otomatis 0-nya itu 5, 1-nya itu 2, dan 1-nya itu 10, dan 2-nya itu 15. Oke, kita coba saja teman-teman. Nah, elemen pertama itu yaitu 5. Coba kita ganti di sini. 2. Kita akan mencari elemen 3. Nah, elemen ketiga otomatis ini 15. Karena di sini kita sudah mengubahnya ya. 0 itu elemen pertama. Hitungannya dimulai dari 0, 0, 1, dan 2. Ini kita lanjut membahasnya di sini tentang implementasi stack di C++. Nah, stack adalah struktur data LIFO atau last in first out. Yang pertama masuk dan itu adalah yang pertama keluar. Ini saya sudah membuat program sederhana tentang implementasi stack di C++. Ada fungsi push dan pop, dan
yaitu push untuk menambah elemen ke dalam stack dan pop menghapus elemen teratas. Oke, sebentar ya teman-teman, saya share dulu. Sudah terlihat kan? Nah, di sini saya sudah membuat cara mengimplementasikan struktur data stack di C++. Yang pertama include string, dan yang kedua, nah di sini ada penambahan teman-teman, ada include stack. Ini untuk mengimpor pustaka stack untuk menggunakan struktur data stack. Kalau kita mau menggunakan struktur data stack, ya harus menambahkan ini terlebih dahulu, include stack. Lalu ada using namespace. Langsung saja ke program utamanya, in main stack. Kita mendeklarasikan sebuah stack, tipe datanya integer, dan S ini untuk menampung elemen bertipe integer. Nah, setiap elemen akan ditampung pada variabel S di sini. Lanjut, S push 1 untuk menambah elemen ke dalam elemen 1 ke dalam stack. Nah, di sini kan kita sudah ada kan, tadi sudah dijelaskan, S push ini untuk menambahkan elemen ke dalam sebuah stack. Ada S push 1, S push 2, dan S push 3. S ini yaitu variabel yang ini yang bertipe integer ya. Oke, lanjut. Di sini ada menampilkan elemen teratas. Cara untuk menampilkan elemen teratas yaitu menggunakan stop. Stop ini itu untuk menambahkan elemen untuk menampilkan elemen teratas. Cout elemen teratas, stop berapa. Lalu di bawahnya ada menghapus elemen teratas. Pop ini berguna untuk menghapus elemen teratas. Di sini kan elemen teratasnya ada 3 ya. Elemen teratasnya 3. Elemen kedua 2, elemen yang pertama 1. Nah, lalu di sini buat lagi nih, setelah pop, setelah dihapus elemen teratasnya, nah, setelah dihapus 3 ini, berapa elemen teratas sekarang? Stop. Stop ini sekarang berapa nih? Kan di sini sudah dihapus yang 3, elemen teratasnya 3 sudah dihapus. Jadi sekarang elemen teratasnya berapa? Oke, kita langsung running saja ya teman-teman. Nah, sini kan sudah ada elemen teratasnya, stopnya berapa? 3. Setelah dihapus, setelah terjadi penghapusan di spop ini, program akan cetak lagi nih, setelah pop elemen teratasnya berapa. Jadi setelah pop elemen teratasnya yaitu 2. Tadinya kan 3, setelah dihapus jadi elemen teratasnya jadi di sini saya akan membahas tentang tipe struktur data Q. Tipe struktur data Q yaitu adalah struktur data yang bersifat pipo atau first in first out. Yang pertama masuk dan yang pertama keluar. Sini ada fungsi, saya ini sudah membuat program sederhana tentang cara mengimplementasikan Q di C++. Oke, tambahan saja ya teman-teman. Push ini untuk menambahkan elemen ke dalam Q, dan pop ini untuk menghapus elemen pertama dalam Q. Sama seperti stack ya yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini sama saja cara kerjanya seperti yang tadi. Ini saya
membuat include IOStream, lalu include queue untuk mengimpor pustaka queue untuk menggunakan struktur data queue. Sini kita harus memasukkan include queue dulu sebelum kita memakai struktur data queue. In namespace std, lalu langsung saya ke program utamanya in main queue. Nah, di sini kita deklarasikan dulu queue-nya terlebih dahulu. Di sini menggunakan tipe data integer dan variabelnya untuk queue. Sini agar dipermudah kita menyebutnya queue saja. Queue push queue titik push 10 ini menambahkan elemen 10 ke dalam queue. Seterusnya sampai yang terakhir queue push 30 yaitu menambahkan elemen 30 ke dalam queue. Dari sini masukkan terlebih dahulu cout-nya untuk menampilkan elemen depan. Bisa disebut elemen pertama ya. Elemen depan ini berapa? Ini menggunakan queue front. Queue front ini akan menampilkan atau mencetak elemen yang pertama atau elemen depan pada program ini. Lalu queue pop sama seperti yang stack tadi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Pop ini untuk menghapus elemen depan atau elemen pertama. Jika di stack ini elemen menghapus elemen terakhir, di queue ini kita pop ini untuk menghapus elemen depan. Karena sesuai dengan tipe datanya, yaitu tipe struktur datanya yaitu first in first out. Cout. Nah, di sini setelah pop, setelah dihapus elemen depan sekarang ini berapa? Frontnya ini berapa? Oke. Langsung saja ya teman-teman, kita running terlebih dahulu programnya. Nah, elemen depan 10, setelah pop elemen depan 20. Ini kan teman-teman elemen pertamanya, elemen depannya 10, elemen depan keyfront. Lalu setelah dihapus oleh qpop ini, elemen depannya ini jadi 20. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang struktur data. Di sini ada struktur data dictionary. Oke, dalam C++ tidak ada dictionary, hanya ada di Python, tetapi kita bisa menggunakannya dengan menggunakan map ini. Map sama saja struktur datanya seperti dictionary pada Python. Langsung saja include IOStream, include map untuk mengimpor pustaka map dan menggunakan struktur data map. Include mapnya, using namespace std, langsung ke program utamanya in main, deklarasikan struktur datanya map. Tipe datanya kita menggunakan string, lalu variabelnya ada mahasiswa. Lanjut menambahkan elemen ke dalam map. Mahasiswa namanya siapa? Ini Ali. Lalu mahasiswa umur 20 dan mahasiswa jurusannya apa? Teknik informatika. Nah, di bawahnya untuk mengakses elemen dalam map. Cout namanya kan Ali di sini. Namanya Ali. Nah, mahasiswa nama, kita tulis lagi sini mahasiswa nama. Lalu cout umurnya berapa nih? Mahasiswa umur. Kita masukkan variabel yang ini yang sudah kita buat ya di sini. Cout jurusannya mahasiswa jurusan teknik informatika. Oh iya, ini dinamakan indeks ya, indexing. Kita menggunakan
Ini untuk menambahkan key-nya itu nilai, menambahkan kuncinya key, kita menggunakan ini. Kalau dalam map ya, indexing bisa disebut. Oke, lanjut. Mengubah nilai dalam map. Nah, mahasiswa umur, kita bisa mengubahnya hanya dengan kita menuliskan lagi di sini perubahannya, umurnya berapa. Tadinya kan di sini mahasiswa umur 20. Nah, kita ubah di sini mahasiswa umurnya 21. Karena dalam pemrograman yang akan ditampilkan oleh program itu yang terakhir kita buat lain terakhir. Setelah mengubah umur sekarang berapa? Ditampilkan COD-nya. Setelah mengubah umur yang terakhir itu 21 mahasiswa umur. Ini tulis lagi mahasiswa umur. Ini yang sudah kita buat baru ditulis lagi di sini. Lalu menghapus elemen dalam map. Untuk menghapusnya kita menggunakan erase, titik erase. Mahasiswa hapus jurusan. Kita itu di sini menghapus jurusannya kan teknik informatika. Kita akan hapus menggunakan erase di sini. Lalu lanjut menampilkan seluruh elemen dalam map. Looking for const auto elemen titik mahasiswa, titik 2 mahasiswa. Ini mengiterasi seluruh elemen dalam map. Lalu tampilannya cout elemen first, elemen pertama kan titik 2, elemen second yaitu elemen kedua, cetak pasangan kunci dalam kunci dan nilai, itu mencetak key dan value-nya itu. Misal key-nya umur, value-nya berapa, 20. Key-nya jurusan, value-nya berapa nih, teknik informatika. Kita langsung saja teman-teman, saya running. Nama Ali, namanya Ali, umur 20, jurusan teknik informatika. Nah, di sini kan setelah mengubah umurnya 21 karena kita sudah merubahnya di sini mahasiswa umur. Kita buat lagi nih umurnya 21. Nah, lalu kita menghapus ini juga kan, menghapus elemen dalam map menggunakan erase. Nah, kita hapus yaitu jurusan ini. Jurusannya kan di sini teknik informatika, jurusan yang Ali sekarang lakukan. Nah, di sini sudah dihapus. Setelah umur, ini cuma ada Ali, nama Ali dan umur 21 karena jurusannya kita sudah hapus menggunakan erase di sini. Ini. Oke teman-teman, di sini ada studi kasus yaitu mengurutkan daftar nilai. Ini kita menggunakan ini ya, include algorithm, import pustaka algorithm untuk menggunakan fungsi sortir. Ini kita akan mengurutkan nilai array ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, langsung saja ke program utamanya, int main, lalu int nilai itu mendeklarasikan array. Di sini ada 90, 70, 80, 85. Ini kita akan mengurutkannya dari yang terkecil sampai yang terbesar menggunakan fungsi sortir. Lalu int n, variable n, size of nilai bagi size of nilai 0. Ini menentukan ukuran array dengan cara membagi total antara ukuran array
dengan ukuran nilai yang akan dibuat. Lalu menampilkan array setelah diurutkan. Oh, di sini dulu sortir. Kita menggunakan fungsi sortir di sini ya. Nilai plus n greater integer berapa di sini. Di sini untuk mengurutkan array menggunakan fungsi sortir ya. Lalu menampilkan array setelah diurutkan cout. Nah, ini akan menampilkan cout daftar nilai setelah diurutkan. Descending berapa ini berapa. Lalu menggunakan looping for di sini integer i menggunakan 0 i kurang dari n dan incrementnya i plus plus. Cout di sini akan menampilkan nilai arraynya berapa. Oke, langsung saja kita running ya teman-teman. Nah, nilai setelah diurutkan atau descending yaitu 90, 85, 80, 70. Oh, maaf teman-teman, di sini pengurutannya dari yang terbesar sampai yang terkecil ya teman-teman. Dari 90, 85, 80, 70. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan dalam penyampaian atau penjelasannya bisa komen di bawah. See you next video.